Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas malaikat menyuruh iblis bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan utamamu dan jadikan Al-Quran serta hadis pedoman hidupmu pula. Ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediaman seorang sahabat Ansar, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan memerlukanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah." Nabi menahannya. "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya. Sebab ia telah diperintahkan untuk ini. Fahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik." Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti orang tua yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Salam hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk yang terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu apapun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara'ah." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." Umar bin Khattab, "Demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur." Utsman bin Affan, "Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya." Ali bin Abi Thalib, "Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu." Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya satu derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa jadi begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tetamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Sahabat pena pencari hikmah. Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah SAW lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, Tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau boleh berbahagia dengan umatmu, sementara aku boleh masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak boleh melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan yang memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang boleh membaca dan tidak boleh membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku boleh pastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan? Sebahagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebahagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebahagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebahagian untuk mengganggu wanita-wanita tua, sebahagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada salat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu salat berjamaah. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia kabarkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandanginya. Syaitan juga berkata, keluarkan tanganmu. Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu syaitan pun menghiasi kukunya. Mereka anak-anakku
selalu menyusup dan berubah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu Muhammad bahwa ada rahib yang telah beribadat kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh, dan kufur. Tahukah kau Muhammad, dusta berasal dari diriku. Akulah makhluk yang pertama berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Ghibah dan namimah atau adu domba adalah kesenanganku. Kesaksian palsu kegembiraanku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa, walau hanya sekali dan walaupun ia benar. Sebab barang siapa yang membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anak zina, dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat, yaitu cerai. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka lalai semasa sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikkan padanya waktu masih lama. Kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Maka sholat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia sholat. Namun aku bisikkan ke telinganya, lihat kiri dan kananmu. Dia pun menoleh. Pada masa itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul? Jika ia sholat sendirian, aku suruh ia bergegas. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia sholat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Dan dia pun semakin taat kepadaku. Kebahagiaan apa untukmu? Sedang aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat. Aku katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib untuk orang yang berkemampuan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau salat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan salat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Berapa yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka. Tidaklah janji syaitan kecuali tipuan. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang dicampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka syaitan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada syaitan. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan bilik mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quranku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara. Maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku.
Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku boleh melihat manusia sementara mereka tidak boleh melihatku. Dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silakan. Aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata lagi, wahai Muhammad, aku tak boleh menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya boleh membisikkan dan menggoda. Jika aku boleh menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak boleh memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau boleh memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya boleh menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca ayat, mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah juga membaca, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Iblis lalu berkata, wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maksudnya Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat dan juga menjadi teman syaitan. Neraka itu panas. Panasnya melebihi panasnya di dunia, bahkan beribu-ribu kali lipat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.